Shalom semuanya, nama saya Josaya. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu kitab yang terpopuler atau terkenal di Perjanjian Baru. Nah, sebelum saya mulai, saya ada pertanyaan untuk kalian nih. Nah, apakah kalian pernah mencampur garam dengan air atau tidak? Kalau pernah, rasanya akan menjadi apa? Nah, jawabannya adalah rasanya akan jadi asin. Begitu juga dengan topik yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu tentang garam dunia dan terang dunia. Coba kalian katakan terang dunia. Nah, oke, mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita dan membaca dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 13-16. Dan kita baca dan renungkan juga bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan juga memuliakan Bapamu yang di surga. Oke, yang percaya katakan amin. Nah, pada khotbah hari ini saya akan membahas tentang garam dunia dan terang dunia. Saya akan memberikan judul pada khotbah hari ini, yaitu hidup seorang Kristen sebagai saksi. Nah, coba kalian katakan saksi. Nah, oke. Sebelum itu saya ada pertanyaan nih. Apakah kalian pernah berdosa atau tidak? Nah, mesti kalian pernah berdosa, baik itu pun berbohong atau mencontek atau lain sebagai hal. Oke. Jadi awalnya kok bisa manusia berbuat dosa? Nah, saya akan melakukan recap nih. Jadi ada dua tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian. Nah, namanya adalah Adam dan Hawa. Mereka disuruh untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, tetapi mereka memakannya karena dikatakan oleh iblis, digoda oleh iblis. Nah, karena itu mereka memakannya dan mereka berdosa. Sampai sekarang kita berdosa. Kenapa? Karena mereka telah mewariskan dosa mereka kepada kita semua. Nah, gunanya apa nih? Apa hubungannya dengan ayat ini tadi, Mazmur tadi? Apa hubungannya? Nah, dalam kitab Mazmur, Matius nih, apa hubungannya? Nah, dalam kitab ini Matius, ini Tuhan nyuruh salah satu tokoh di Matius untuk menulis ini karena pada waktu itu manusia sudah terlalu parah nih, sudah terlalu berbuat dosa yang terlalu parah. Jadi Tuhan nyuruh salah satu tokoh di kitab Matius untuk menulis kitab ini, untuk menulis pasal ini, menulis ayat ini, agar juga Tuhan ingin memberi pelajaran untuk murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, ya, untuk mereka bisa memancarkan dan juga menjadi teladan dan juga menjadi dampak bagi banyak orang, agar kasih Yesus bisa dicurahkan, bisa dicemarkan, bisa direfleks, bisa diberikan pada banyak orang, ya, kayak gitu. Nah, melalui ayat ini murid Yesus bisa tahu gimana cara memancarkan kasih Tuhan pada banyak orang dan juga menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, melalui ayat ini kita bisa tahu gimana cara memancarkannya. Cara memancarkannya itu sama seperti itu, ya, tadi contoh yang saya berikan tadi, contoh yang dari awal tadi, kok bisa menjadi asin, ya, saat menyampuri garam dengan air. Dan begitu juga dengan terang, ya, kalau ada lampu di ruangan yang sangat gelap, lampu itu akan jadi terang dan menerangi semua benda yang ada di sekitarnya. Sama juga dengan kasih Yesus, yang murid-murid Yesus memancarkan kasihnya bagi banyak orang, dan orang itu akan berbuat baik,
dan melupakan dosanya dan juga mengikut Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mencatat 3 poin penting gimana cara menjadi teladan, gimana cara menjadi orang Kristen yang menjadi saksi bagi banyak orang, gimana cara memancarkan kasih Tuhan. Nah, poin yang pertama itu adalah kita harus bisa mengasihi dan membantu orang dan memberi tanpa memandang karakter atau sifat orang tersebut. Nah, kalian pasti punya musuh nih. Kalau tidak punya ya puji Tuhan ya. Kalau kalian punya musuh, kalian harus bisa membantu orang tersebut, baik dengan membantunya kalau saat mereka ada kesusahan atau apa, kalian harus bisa belajar itu. Nah, yang kedua, kita harus bisa melayani Tuhan di gereja. Nah, melayani itu bukan sekedar pamer atau saya ingin melayani karena saya ingin menunjukkan skill saya agar orang tahu saya bisa memain gitar atau apa gitu. Itu salah ya. Itu sebenarnya kita melayani, Tuhan ingin kita melayani agar kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Kita bisa mengajak orang yang datang di gereja tersebut untuk bisa merasakan kasih Tuhan, untuk bisa having the feeling itu untuk menyembah Tuhan ya gitu. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, kita harus bisa memiliki hati yang rendah hati ya. Dan kita harus bisa mengasihi semua orang termasuk musuh kita. Seperti yang Tuhan katakan di Alkitab, yaitu untuk kita harus kasihilah musuhmu. Nah, kalau kalian punya musuh, kalian harus juga bisa mengasihi orang tersebut. Karena orang tersebut juga paling bisa, meskipun mereka bisa jadi mencekno atau mereka greget, atau kalian bisa gregetan bagi mereka itu. Nah, itu kalian jangan memandang itu. Kalian tetapi memandang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus mau kita melakukan, yaitu untuk memancarkan kasih Tuhan dengan mengasihi dia, dengan meminta maaf pada dia, dengan membantunya. Nah, dari ayat tersebut kita bisa belajar untuk hiduplah menjadi orang Kristen sebagai saksi dengan cara memancarkan kasih Tuhan dengan melakukan 3 hal yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan itu kita bisa benar-benar merasakan, kita bisa benar-benar merenungkan, kita bisa benar-benar lakukan apa yang Tuhan katakan dalam ayat tersebut. Nah, melakukan itu juga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi yang Tuhan inginkan bagi orang Kristen. Nah, itu saja dari khotbah pada hari ini, itu saja dari video hari ini juga. Dan semoga kalian bisa belajar tentang apa yang saya sebutkan tadi dari ayat tersebut, maupun gimana cara memancarkan kasih Tuhan, maupun gimana cara menjadi saksi bagi banyak orang itu. Nah, itu saja dari saya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.